Oke, jadi ini adalah video pertama ya dari series ini, persiapan UTBK Kimia, dan aku milih topiknya itu struktur atom dan sistem keperiodikan. Ternyata ikatan kimia bakal aku pisah videonya. Dan aku udah milih nih 12 soal versi aku. Cie, gue siapa elah. Ya, aku milih soal-soal yang menurutku relevan gitu, dan udah aku rutin, supaya belajarnya sistematis ya. Oke, sebelum mulai nih, buang dulu pikiran jelek, jauh-jauh. Aku nggak bisa kimia itu susah, gurunya nyebelin, aku nggak bimbel, segala macam. Ntar kalau udah pergi itu pikirannya yang jelek-jelek, baru nonton lagi. Oke? Aku dulu juga nggak bimbel BTW. Tenang aja, jangan khawatir. Nah ini soal pertamanya, SBMPTN tahun 2017, masuk kategori easy kalau menurut aku nih. Nomor atom dari R itu adalah 33, yang ditanya adalah konfigurasi dari elektron ionnya, yaitu R3-. Nah, untuk job soal ini kalian harus tahu dulu cara bikin konfigurasi dong. Dan ada aturannya ya. Nah, ini ada namanya prinsip Aufbau. Dan jangan dihafal. Aku pernah lihat di Twitter dia bikin jembatan keledai gitu. Waduh, jangan. Sayang memorinya. Mending buat hafal yang lain ya. Jadi di sini, untuk ukuran anak SMA, kalian tuh cuma perlu tahu subkulit tuh ada 4. S, P, D, dan F. Nah, di mana angka yang di depan ini, 1, 2, 3, 4 itu adalah kulitnya. Dan huruf setelahnya itu adalah subkulitnya. Nah, kulitnya ini menandakan periode BTW. Periode. Sedangkan subkulitnya itu bentuk, tapi nggak usah deh. Nah, terus kalau kamu lihat di sini, yang nomor 1 itu kan 1S. Terus yang kedua 2S, nambah lagi nih satu subkulit P. 2S, 2P. Terus yang ketiga 3S, 3P, 3D, nambah satu subkulit D. Yang keempat, nambah satu subkulit F. Dan udah sih, biasa sampai F aja kalau anak SMA ya. Nah, untuk ngisi elektronnya itu kayak gini, diagonal ke bawah. Jadi dari 1S, terus 2S, baru 2P, 3S, 3P, 4S, dan seterusnya. Makanya aku bilang jangan dihafal, karena ini bentuknya pola gitu kan. Yang perlu kalian tahu juga, subkulit S itu punya satu orbital, yang dilambangkan dengan satu kotak kayak gini. Subkulit P punya 3 orbital, subkulit D punya 5 orbital, dan subkulit F itu punya 7 orbital. Di mana satu orbital itu bisa mengisi 2 elektron. Ini. Jadi subkulit S itu maksimal 2 elektron, subkulit P berarti 6 elektron, tinggal dikali 2 aja ya. Subkulit D itu 10 elektron, dan subkulit F itu 14 elektron. Nah, udah. Gampang. Kalau R berarti kan nomor atomnya gini nih, 33R. Ya udah, isi dulu. 1S, 2. Kan maksimal 2 tuh. 2S, 2. 2P, 6. Nah, ini udah 10 ya. Kan kita mau ngisi sampai 33. Lalu abis 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P3. Ya. Nah, kalau kamu hitung nih semuanya 2, 2, 2 tambah 2 tambah 6 tambah 2 sampai tambah 3, ini jumlahnya 33. Gitu. Nah, berarti ini konfigurasi R. Tapi bukan ini yang ditanya itu adalah ion R3-. Nah, kamu harus tahu, kalau minus pada konfigurasi elektron itu artinya dia menangkap elektron. Kalau plus itu dia melepas, aku catat deh. Minus itu nangkep elektron, kalau plus itu lepas elektron. Nah, berarti ya udah dia menangkap 3 elektron gitu kan. Jadi di sini aku singkat aja ya, bikin pakai kayak gini nih. AR itu 18. Lalu 4S2, 3D10, 4P. Nah, tadi 3 tambah 3, dia menangkap 3. Jadi 4P6 ya. Ini jawabannya itu yang D. Gampang ya. Ada satu yang perlu kalian hafal dari soal ini, yaitu nomor atom dari gas mulia. Jadi AR ini adalah gas mulia. Jadi kalian nggak perlu nulis panjang-panjang lagi. Cukup disingkat aja. Jadi AR itu kan nomor atomnya 18 nih. Dari sini sampai sini aku singkat jadi 1 kayak gini, AR. Gitu. Jadi ini harus dihafalin ya. Oke, gampang. Ini soal paling gampang sih. Next.
Oke, ini soal lanjutannya ya, SPMB tahun 2007, salah satu elektron terluar yang terdapat dalam atom dengan nomor atom 20 punya bilangan kuantum. Nah, aku anggap kamu udah paham ya soal sebelumnya, jadi make sure kamu ngerti dulu soal yang sebelumnya. Jadi, nomor atom 20, sebenarnya kalau kamu tahu itu udah ketahuan sih itu atom kalsium ya, Ca. Cuman kalau nggak tahu ya nggak apa-apa. Nah, kita bikin konfigurasinya. Aku kayak tadi deh, pakai singkatan ya, biar cepat. AR itu kan 18, 4S2, totalnya 20. Nah, 4S ini adalah elektron terluar gitu kan dari konfigurasi Ca20 ini. Maka, kayak aku bilang tadi ya, 4 itu adalah kulitnya. Jadi, pada mekanika kuantum, ada yang namanya, dia disimbolkan huruf-huruf gitu. N, L, M, dan S. Nah, N ini adalah kulitnya. Yang mana adalah angka di depan ini, yaitu 4. Gitu. Oke, kalau gitu kamu langsung bisa coret nih. A, B, dan C pasti bukan jawabannya ya. Berarti tinggal D sama E. Nah, L itu adalah bilangan azimut namanya, bilangan kuantum azimut. Yang isinya adalah subkulit, yaitu ya tadi ya, kayak soal sebelumnya, ada S, P, D, dan F. Dimana kalau subkulitnya S itu bilangan azimutnya, nilai L-nya itu adalah 0. Kalau P dia 1, kalau D itu 2, kalau F itu 3. Gitu. Berarti dapat nih L-nya adalah 0 karena dia kan 4S. Ya udah, berarti jawabannya pasti bukan ini juga, bukan E. Langsung deh dapat jawabannya itu yang D. Gitu. Tapi kita coba jelasin satu-satu ya. Kalau M itu namanya bilangan kuantum magnetik. Aku bakal tunjukin abis ini ya. Nah, namanya bilangan kuantum magnetik. S ini namanya spin orbital. Nih, kamu lihat di sini. Kalau subkulitnya S, dia kan punya satu orbital, punya satu kotak. Nah, kuantum magnetiknya, bilangan M-nya, ini M ya, itu cuma bisa 0. Tapi kalau subkulitnya P, itu bisa min 1, 0, plus 1. Karena dia punya 3 orbital nih. Kalau subkulitnya D yang punya 5 orbital, dia bertambah lagi. Kayak gini. Dan kalau subkulitnya F, lebih banyak lagi. Aduh, ini salah nih. Ini harusnya minus 3, ini minus 2 ya. Gitu, berurutan kayak garis koordinat Cartesius. Tadi kamu lihat, karena dia subkulitnya S, berarti kita pakai yang ini kan? Berarti M-nya berapa? M-nya 0. M-nya 0. Nah, terus isi elektronnya. Elektronnya ada berapa? Ada 2 di sini kan? 1, 2. Nah, karena elektron terakhir yang kamu gambarkan yang ini, yang ke arah bawah, kita tuh ngisinya atas dulu ya, atas baru bawah. Karena arah bawah, maka nilai S-nya itu negatif setengah. Tapi kalau dia ke arah ke atas, dia itu plus setengah. Makanya sesuai ya, ini yang opsi yang D. N-nya 4, L-nya 0, M-nya 0, dan S-nya itu minus setengah. Oke, selesai. Gampang. Oke, ini adalah soal SNMPTN tahun 2008, lanjutan dari yang tadi, versi advance-nya kalau menurut aku. Jadi di sini dalam suatu atom, jumlah maksimum elektron yang memiliki bilangan kuantum N sama dengan 3 dan M sama dengan plus 1 adalah, soalnya kelihatan pendek ya, tapi menurut aku ini menjebak gitu. Nah tadi, kalau N-nya 3, itu kan menandakan kulitnya 3, berarti 3 something. Kita nggak tahu subkulitnya, tapi kita tahu bilangan magnetiknya. Maka kita bisa prediksi gitu loh. Misalnya kalau subkulitnya itu S, mungkin nggak dia punya nilai M sama dengan plus 1? Jelas nggak mungkin, orang dia maksimal 0 gitu kan. Jadi ini nggak mungkin 3S. Terus, ingat balik yang prinsip Aufbau yang tadi ya, 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, dan 3D. Lanjut ke bawahnya. Nah, ketika kulitnya 3, N sama dengan 3, itu maksimal subkulitnya itu adalah D. Nggak ada 3F gitu. Jadi, ini juga nggak mungkin. Nih, si F. Jadi pilihan kamu cuma 2. Nah, terus kamu baca soalnya. Jumlah maksimum elektron. Maka kita langsung ambil kesimpulan, oh pasti subkulitnya D dong, gitu. Karena dia maksimum kan, lebih banyak gitu. Sekarang coba kamu isi elektronnya. Dia berhenti di plus 1 kan, dia bilang. Nilai M-nya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Ngisinya urutan ya, atas-atas dulu, baru ke bawah. 5 udah 5, 6, 7, 8, 9. Oh, 9 nih elektron maksimumnya. Tapi 9 itu nggak ada di opsi gitu. Nggak ada di opsinya. 9 kalau elektronnya ke bawah. Kalau elektronnya ke atas, 1, 2, 3, 4. 4 doang. 4 ada di opsi. Oke, kita tandain.
Karena tadi kamu asumsinya maksimum, terus kamu pilih subkulit D, kamu jawab yang B. Padahal kamu belum cek yang P. Sekarang kita cek yang P. Kalau dia plus 1 berhenti di sini, berarti elektronnya itu kan 1, 2, 3. Lanjut, 4, 5, 6. Jadi di sini 6, di sini 4. Dan 6 itu ada di opsinya. Jadi jawabannya itu yang C, yang 6. Gitu. Jadi jangan kebalik dan jangan terjebak. Oke? Next. Oke, ini adalah soal paling baru ya, SBMPTN atau UTBK tahun 2019. Sebelumnya aku ada bahas tuh, pembahasan soal paket gitu, naskah aslinya tahun 2019 juga, mirip kayak gini, tapi beda soal di nomor-nomor awal gitu. Jadi di sini kalian tuh dikasih data yang punya nomor atom, simbol, dan nomor massa. Dan pertanyaannya itu adalah, atom yang dapat membentuk kation stabil dengan muatan plus 2 adalah, nah plus 2 itu kan artinya dia melepaskan 2 elektron, yang biasanya golongan 2A. Tadi di awal aku suruh kamu hafalin nomor atom dari gas mulia atau golongan 8A yang ada di sini, yaitu 10 dan 36. Nah, gas mulia itu kan dia udah stabil. Dia cenderung untuk tidak bermuatan gitu. Dia hampir nggak bisa buat menerima atau melepaskan elektron. Jadi dia tuh nggak bermuatan. Jadi jelas salah nih, si Q dan Z. Nah, kalian bisa nih eliminasi jawaban yang mengandung Q dan Z langsung. Jadi ini salah, ini juga salah. Sekarang kalian cek X itu ada di keduanya. Yang artinya X itu pasti benar kan? Ya nggak? Sekarang opsinya itu kalian mau cek R ataupun cek Y. Nah, kita coba satu-satu. Yang R itu nomor atomnya 24. Aku bikin pakai singkatan aja ya. AR itu kan 18, lalu 4S2, 3D4. Nah, dia ini adalah golongan. Dari sini kalian bisa tahu golongan ya. Jadi, kalau ketemu D dan S di akhir, maka kalian jumlahin S plus D, yaitu 2 tambah 4, yaitu 6. Kalau dia berakhir di D, maka dia tuh golongan B. Jadi ini tuh 6B. Sebenarnya tulisnya harus angka Romawi sih. Jadi, gini, golongan 6B. Nah, sedangkan yang Y di sini adalah AR 4S2, 3D10, dan 4P4. Nah, dia tuh berakhir di 4S2 dan 4P4. Jadi, kalau ketemu kayak gini, S plus P. D-nya nggak usah. Jadi, 2 tambah 4 itu 6 juga. Tapi, dia itu 6A, karena dia berakhir di subkulit P. Jadi, ini 6A. Nah, kalian tahu kan, kalau 6A itu, dia cenderung untuk menarik elektron. Dia non-logam. Maka, seharusnya tuh, dia ini tuh menarik 2 elektron, 6A ya. Minus 2 gitu muatannya, bukan plus 2. Jadi jelas, si Y ini juga salah. Nih, salah. Maka, ya udah, jawabannya itu yang C. Gitu. Ini. Nah, sekarang kita lihat yang R dulu. R, sebenarnya nulisnya nggak kayak gini, teman-teman. Harusnya nulis yang benar itu adalah AR 4S1 3D4. Jadi ini yang namanya tuh, 3D5. Jadi namanya pengisian setengah penuh. Ternyata setelah eksperimen, lebih stabil kalau orbital D-nya itu setengah penuh. Orbital D itu kan maksimal 10 ya, jadi setengahnya itu 5. Kayak gini, tapi it's okay lah, pakai yang ini, supaya lebih gampang juga. Tadi, plus 2 itu kan melepas 2 elektron. Melepas elektron yang mana? Elektron di kulit terluar. Di sini kulit terluarnya yang mana? Tentu yang kulit keempat dong, bukan kulit ketiga ya. Kan 4 itu lebih luar daripada 3. Makanya dia akan membuang 2 elektron di sini nih. Kan 2 nih tadi ya, di sini. Makanya sisanya itu adalah R plus 2 atau R2 plus itu adalah AR 3D4. Gitu. Jadi jawabannya yang C. Oke, kita udah sampai bab baru nih, sistem periodik. Oke, lanjut aja. Ini di soal SPMB tahun 2002. Astatin, astat, AT adalah unsur yang terletak dalam golongan halogen. Golongan halogen itu golongan 7A ya. Berdasarkan pengetahuan tentang sifat-sifat unsur halogennya, dapat diramakan bahwa astat 1 merupakan padatan pada suhu kamar. Benar atau salah? Benar. Jadi, kamu harus hafal semua golongan A. Jadi, pada golongan 7A itu kan unsurnya adalah F, Cl, Br, I, At. Film Charles Brown, Idaman Ati. Gitu. Nah, F dan Cl ini pada suhu kamar dia itu wujudnya gas. Br ini liquid atau cairan. Dan I sama At ini solid atau padatan.
Jadi benar. Pernyataan 1 benar. Pernyataan kedua, membentuk molekul beratom 2. Ini juga benar. Senyawa halogen golongan 7A itu bisa membentuk senyawa diatomik. Jadi dia berikatan sama dirinya sendiri. Jadi kamu bakal ketemu tuh F2, Cl2, Br2, I2, dan At2. Gini. Nah, kita ambil contoh di sini ada F. Aku ambil yang gampang aja. F itu kan konfigurasinya itu 27. Artinya dia kekurangan 1 elektron untuk mencapai oktet kan, 28. Berarti dia akan menangkap 1 elektron. Makanya muatan golongan halogen itu dia -1 gitu. Jadi F-. Nah, dia tuh bisa bereaksi sama dirinya sendiri, sama unsurnya sendiri untuk membentuk oktet kayak gini. Kamu hitung elektronnya. Ada 8 kan? Yang ini juga ada 8. Jadi dia berikatan F2. Begitupun dengan At. Jadi pernyataan yang kedua ini benar. Nah, terus yang ketiga, bereaksi dengan natrium membentuk senyawa dengan rumus NaAt. Ya, benar ya. Natrium itu golongan 1. Golongan 1A itu dia cenderung melepas 1 elektron, Na+. Dan At tadi, golongan 7A, dia itu -1 kan. Maka ketika membentuk senyawa, jadinya NaAt plus 1 -1. Jadi benar, 1, 2, 3 benar. Cek yang terakhir nomor 4. Mempunyai keelektronegatifan yang lebih besar daripada unsur lainnya. Nah, ini salah. At itu justru elektronegativitasnya paling kecil. Jadi pada unsur-unsur golongan A, mostly, semakin ke atas itu keelektronegatifannya semakin besar. Kenapa? Aku ambil contoh di sini Cl ya. Cl itu kan lebih besar daripada F. Jadi harusnya keelektronegatifannya itu lebih kecil daripada F. Cl ini kan nomor atomnya itu 17 ya. Konfigurasinya itu 2, 8, 7. Jadi pada kulit pertama ada 2, kulit kedua ada 8 elektron, dan kulit terluar ada 7 elektron. Dia akan stabil kalau dia nangkap 1 elektron lagi untuk mencapai 2, 8, 8, gitu kan. Nah, tapi semakin banyaknya kulit, semakin banyaknya elektron, ada interaksi gitu antar elektron-elektron. Jadi elektron yang ini bisa nih berinteraksi dengan elektron yang ini. Karena elektron itu dua-duanya negatif, mereka itu repulsif. Mereka itu tolak-menolak gitu. Jadi justru kalau dia tolak-menolak, ya kemampuan dia untuk menangkap elektron kan semakin kecil ya. Dan itu adalah definisi dari keelektronegatifan. Keelektronegatifan itu adalah kecenderungan suatu atom untuk menangkap elektron. Jadi makanya yang 4 ini salah. At itu elektronegatifannya paling kecil ketimbang unsur lain di halogen. Jadi jawabannya 1, 2, 3 benar, itu adalah A. Oke. Next soal SPMB tahun 2007, masih soal pernyataan. Unsur X dengan konfigurasi ini pernyataan yang benar. Oke, tadi ya, hafalin nomor atom gas mulia. Xe itu nomor atomnya 54. Nanti kalau kamu jumlahin ini 54 tambah 14 tambah 10 tambah 2 tambah 5, kamu dapat kalau X itu nomor atomnya adalah 85. Ini unsurnya. Karena 85 ya berarti nomor 4 salah. Nomor 4 itu bernomor atom 87, salah kan? Berarti semua opsi yang mengandung nomor 4 salah. Berarti C salah, D salah, dan E juga salah. Kamu sekarang punya opsi A dan B. Sekarang kalau kayak gini kamu cek yang nomor 2. Nomor 2 itu termasuk golongan 17. Nah, kamu cek si konfigurasi elektronnya, balik lagi ke sini. S berakhir di S dan P kan? Berarti S plus P 5 tambah 2, 2 tambah 5, 7. Berarti dia golongan 7A, karena berakhir di P ya. Kalau berakhir di P ataupun S, berarti dia golongan A. Kalau berakhir di D, itu berarti golongan B, gitu. Ya udah, bener nih. Termasuk golongan 17. Nah, golongan 7A yang ini, itu golongan 17, gitu. Jadi bisa juga ngitung golongan itu ada 18 kayak gini. Jadi golongan B yang ini, hitungnya tuh dari 3 sampai 12. Jadi benar ya, dia golongan 7A atau golongan 17. Ya udah, jawabannya berarti A gitu. Tapi coba kita cek yang lain ya. Yang A terletak pada periode ke-6 dalam sistem periodik. Benar, kamu. Periode itu kan adalah jumlah kulit ya, sama dengan kulit. Nah, kulit itu kan bisa ditentukan dari konfigurasinya yang ini. Kulit itu kan angka yang ini ya. Nah, angka yang paling besar itu angka 6. Berarti dia periode ke-6. Jadi ini benar.
Terus yang nomor 3, sifat kimianya mirip dengan fluor. Ya benar juga, dia kan golongan 7A. Fluor itu kan golongan 7A. Fluor itu golongan 7A juga. Dan satu golongan itu kan menunjukkan kemiripan sifat ya. Jadi ini nih, fluor 85 itu AT. Gitu, jadi jawabannya 1, 2, 3 benar, A. Oke, next, soal SNMPTN tahun 2010. Ini gampang banget. Nggak sampai 20 detik mungkin udah selesai. Nggak sampai 10 detik malah harusnya ya. Jadi, dalam sistem berkala unsur X terletak pada periode ketiga dengan golongan 15 atau 5A. Dalam keadaan ion, unsur ini isoelektron dengan unsur gas mulia periode ketiga. Muatan X adalah, ya udah, golongan 5A periode ketiga. Berarti kan ya 2, 8, 5 gitu kan konfigurasinya. Dia bilang isoelektron. Isoelektron itu elektronnya sama dengan unsur gas mulia periode ketiga. Apa tuh? Argon ya? 288 gitu. Jadi dia kurang berapa nih untuk jadi oktet, untuk dapat 8? Kurang 3. Berarti dia butuh nangkep 3 elektron. Ya udah, berarti dia minus 3 gitu. Jawabannya yang C. Gampang. Oke, next ini soal baru juga ya, 2019. Jadi kamu dikasih data, pertanyaannya itu atom yang mempunyai jari-jari paling besar adalah. Nah, sini kita bikin dulu konfigurasinya dari nomor atomnya yang diketahui ya. Nih, aku udah bikin. Jadi, langsung aja ya. M itu pasti salah. Kenapa? Karena dia cuma punya 2 kulit. Jelas, dia lebih kecil daripada yang punya 3 kulit, gitu kan. Jadi, bukan ini jawabannya. Terus cek yang sisanya. Keempat-empatnya punya 3 kulit, tapi elektron terakhirnya beda-beda. Nah, kita kalau ditanya yang paling besar, mungkin bakal berpikir yang ini ya, karena dia paling gede gitu. Padahal, bukan itu jawabannya, salah justru. Contoh, aku ambil yang atom X ini, aku gambarin gitu. Jadi ini intinya, terus kulit pertama ada 2 elektron, kulit kedua ada 8 elektron, dan kulit ketiga ada 7 elektron. Semakin banyak elektronnya, elektron itu kan muatannya negatif nih. Nih, sedangkan inti itu muatannya positif kan. Jadi semakin banyak elektronnya, maka dia semakin tertarik dong ke inti. Gitu, karena inti itu muatannya positif ya. Jadi dia atomnya tuh bakal mengecil gitu, dia bakal mengkerut. Jadi semakin banyak elektronnya, justru atomnya itu akan makin kecil. Jadi justru ini paling kecil, si X. Yang paling besar ya, yang paling dikit elektronnya. Elektron terluarnya. Jadi jawabannya yang L. Yang B. Tapi Kak, di sebelumnya Kakak bilang ada ini, gaya tolak-menolak gitu antara elektron. Yes, kalau kamu bandinginnya antar periode gitu, yang kulitnya beda-beda, bukan yang satu periode. Kalau ini kan sama-sama 3 nih kulitnya, jadi perbandingannya itu adalah elektron di kulit terluar. Gitu, jangan salah ya. Oke, ini juga soal SBMPTN tahun 2019. Sama, dikasih data, terus pertanyaan juga sama, jari-jari atom yang paling besar. Nah, sama ya, caranya bikin dulu konfigurasinya berdasarkan nomor atomnya. Ini aku udah bikin. Aku bikinnya pakai konfigurasi mekanika kuantum nih, kayak gini. Karena di sini ada yang lebih kompleks ya, ini ada golongan B gitu. Jadi, tapi sama aja caranya. Lihat dulu kulitnya. Yang Q ini kan maksimal kulitnya itu ada 2 gitu. Dia cuma punya 2 kulit. Jelas jauh lebih kecil ketimbang yang lainnya yang punya 4 kulit. Nah, ini 4. Maka pasti bukan ini jawabannya. Jadi yang A ini salah. Nah, untuk sisanya, keempat-empatnya sama-sama di periode 4. Ya udah, sama persis kayak tadi. Yang punya paling banyak elektron pada satu periode, ini kan satu periode itu, yang punya banyak elektron, yang jari-jarinya paling kecil. Atau yang paling dikit elektron, yang jari-jarinya paling besar. Yang paling dikit yang mana? Yang ini. Jadi jawabannya yang B. R. Gitu, jadi kalau satu periode itu semakin ke kanan, dia semakin kecil jari-jarinya. Oke? Gampang ya? Oke, selanjutnya soal SBMPTN tahun 2016 tentang energi ionisasi. Nah, energi ionisasi itu udah langganan banget nih di SBMPTN. Jadi di sini nilai energi penyuian pertama sampai dengan ke-6 untuk suatu unsur pada golongan utama berturut-turut adalah ini. 1087, 2353, 4620, 6223, 37831, 47277 gitu ya. Nggak penting sih. Yang ditanya, berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur tersebut berada pada golongan. Nah, untuk jawabnya kamu perlu tahu konsep energi ionisasi ya. Energi ionisasi.
Sebenarnya aku udah pernah jelasin nih di pembahasan yang UTBK 2019 itu. Tapi nggak apa-apa deh, diulang lagi. Jadi energi ionisasi itu adalah energi yang dibutuhkan oleh suatu atom untuk melepaskan elektron di kulit terluarnya. Jadi misal aku punya atom, berarti kan ini konfigurasinya 281 ya. Elektron terluarnya 1. Nah, kan dia pengen stabil nih, jadi 28, dia harus melepaskan 1 elektronnya, maka dia muatannya +1 kan? Pada kasus ini ya. Nah, untuk atom ini melepaskan 1 elektron ini, nih, dia tuh butuh energi gitu. Jadi, artinya apa? Kalau semakin kuat ikatannya, semakin tertarik si elektron ini ke inti, maka kan interaksinya semakin kuat, ikatannya makin kuat, maka makin sulit untuk dilepas. Setuju? Kalau semakin sulit, energinya semakin besar, gitu. Make sense ya? Jadi, kalau dia kuat interaksinya, maka dia sulit, maka energi ionisasinya besar. Kalau interaksinya lemah, dia semakin mudah dilepaskan, maka kamu nggak perlu effort banyak-banyak, nggak perlu energi yang besar untuk melepaskannya. Nah, sekarang kamu lihat di soalnya, ada jam energi gitu, dari pada 1, 2, 3, 4. Nah, dari keempat, dari 6, 2, 2, 3, itu loncat ke 3, 7, 8, 3, 1. Gede banget kan perbedaannya. Artinya, pada state yang keempat ini, ke yang kelima, itu dia butuh energi yang besar. Maksudnya apa? Maksudnya, atom itu udah stabil di sini gitu. Dia udah stabil di yang keempat ini. Jadi, gampang bisa disimpulkan kalau dia itu golongan 4A. Yang B jawabannya. Dia cenderung untuk melepaskan 4 elektron. Gitu. Sebenarnya golongan 4A itu bisa menarik 4 elektron juga sih. Tapi pada case soal ini, karena bilangnya energi ionisasi, maka dia melepaskan elektron. Oke? Jadi jawabannya yang B. Nah, tinggal 2 soal lagi BTW. Udah capek belum? Aku juga udah capek nih. Ini udah mau jam 5 subuh. Aku recordnya dari malam. Jadi ini soal SBMPTN 2018 lagi-lagi tentang energi ionisasi, tapi dalam bentuk grafik. Jadi di sini data energi ionisasi unsur M ditunjukkan pada grafik di atas. Garam harusnya fluorida ya, karena kamu lihat di sini opsinya F semua kan. Jadi harusnya ini fluorida. Fluorida unsur M yang stabil adalah, nah sama konsepnya kayak tadi. Kamu cukup cek jump energinya. Dari sini kan jump dari ketiga ke 4 itu paling gede. Ya kan? Artinya dia udah stabil nih di 3. Nggak bisa dipaksa ke 4 gitu. Maka bisa disimpulkan kalau M, tadi unsurnya M kan? M itu bermuatan 3+, golongan 3A. Gitu. Nah, karena fluorida itu unsur golongan 7A, halogen, dia kan -1 ya. Berarti kan ini kalau bentuk senyawa MF3. Jadi ini ya tinggal dipindahin aja gini, 3 sama 1-nya ditukar tempat. MF3. Jawabannya yang C. Oke. Terakhir banget, sumpah. Oke, ini soal SBMPTN tahun 2018 ya. Kan sampai kecoret. Jadi ini ya, SBMPTN 2018 soalnya tentang energi ionisasi juga. Energi ionisasi 1 sampai 5 nilainya ini dan ini. Again, cukup cek jump energinya aja. Jadi loncatan energi yang paling gede yaitu yang 4.000 ke 16.000. Artinya kan dari 4 ke 5. Ya udah bisa disimpulkan kalau X, unsurnya X, itu golongan 4A. Karena dia energi ionisasi melepaskan elektron, ya udah dia X 4+, gitu. Nah, udah ketahuan sih jawabannya itu pasti yang E. Soalnya satu-satunya yang ada unsur 4-nya di sini. Tapi kalau yang E itu kan pasangannya sama Cl- ya. Sama Cl, sorry. Cl itu kan golongan 7A, dia -1. Ya udah, berarti kalau bentuk senyawa jadi X Cl 4. Oke, jawabannya E. Selesai. Udah, selesai guys. See you on the next videos. Jangan lupa like videonya dan subscribe karena gue capek bikinnya. Oke, thank you. Love you so much. Bye.